Konnichiwa, halo sahabat semua, selamat datang kembali di Podcast Nation yang hanya ada di podcast JF Jakarta. Apa kabar sahabat JF semua? Semoga semuanya baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya Adi, dan seperti biasanya di Japanscope kita akan berdiskusi secara interaktif dan juga santai untuk membahas tentang tema-tema dan juga fenomena terkini tentang Jepang. Nah, tema di Japanscope Podcast Edition kali ini yaitu Miyazaki membingkai bencana dalam anime. Siapa sih yang tidak kenal dengan Hayao Miyazaki dan juga karya-karyanya yang luar biasa seperti Tornado Toro, kemudian Spirit Way, Ponyo, dan juga lain-lain. Tetapi, apakah sahabat JF juga menyadari bahwa ada pesan-pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Miyazaki dalam karyanya? Nah, di membahas ini kami sudah mengundang Mas Wisari. Halo Mas. Halo Mas. Kabar? Baik. Sehat. Senang bermain saya bergabung lagi di podcast. Saya kenalin dulu ke JF Mas ya. Oke. Jadi sahabat JF, Mas Wisari ini adalah seorang peneliti lepas yang memfokuskan diri pada bidang pendidikan, kemudian adaptasi kebencanaan, sosial humaniora, fotografi, etnografi, dan juga budaya. Selain itu, Mas Ibu juga bekerja sebagai peneliti literasi kebencanaan di Sumatera Barat dan sebagai pembuat komik literasi kebencanaan yang berbasis kebencanaan. Mas, ya, langsung aja. Oke. Sebenarnya kenapa kita mengangkat tema ini hari? Oke. Mungkin pertama kenapa Miyazaki dulu gitu ya. Waktu itu karena lagi hangat-hangatnya tuh isu Ghibli ya Mas ya. Jadi saya tergelitik. Oh, ini menarik nih karena saya fokusnya di bencana. Lalu saya melihat Ghibli juga punya isu-isu yang akan dicapai lewat visual anime ya. Jadi itu mungkin ground saya berdiskusi kita hari ini gitu Mas. Dan juga hal yang menarik dari Ghibli itu kan dia menarasikan cerita itu benar-benar dekat. Kita punya kedekatan emosional ketika kita nonton itu. Ada faktor-faktor relatable dan fantasinya itu seperti terjangkau oleh imajinasi kita. Ya udah beyond gitu. Tapi imaji itu bisa dekat baik itu dari anak-anak sampai ke dewasa. Jadi menurut saya itu Ghibli menarik gitu biar di topik kali ini gitu. Ya. Terus kemudian kalau kita membicarakan cerita mungkin produk animasi secara general ya. Kalau kita disebut anime gitu. Kenapa kira-kira dengan anime ini kemudian bisa membicara Oke. Hal yang menarik dari anime itu dari sistem. Jadi kita berangkat dulu dari sebelum anime dibikin itu ada manga gitu ya. Dari redaksional manga itu sangat rapi dan terstruktur gitu. Jadi para mangaka itu punya keluasan untuk mengkreasikan apa yang ada di pikirannya, dan dia punya editor yang mensupport gitu untuk mengembangkan manga ini tuh bisa membuat orang terima gitu, perangkap untuk menonton terus gitu. Nah tapi setelah itu ada anime gitu yang bisa diantarkan dalam bentuk audiovisual gitu. Nah ketika anime ini masuk ke pasar internasional, orang-orang melihat bahwa ternyata anime itu punya karakter yang berbeda gitu. Karena kartun Amerika baik itu dari frame rate-nya, baik itu dari pewarnaannya, efek visualnya, dan yang paling menarik dari Jepang itu adalah seiyuu-nya Mas. Oke. Konon katanya seiyuu itu punya gaji yang jauh lebih besar daripada yang lain. Karena seiyuu yang bikin cerita itu hangat gitu. Dengan suaranya, ekspresinya. Bahkan kalau lain orang yang mengisi suara karakter itu, sense bisa beda Mas. Bisa kita ambil contoh mungkin sebelum masuk ke Ghibli itu kayak Frankie yang dulu di One Piece gitu. Ya. Orang mulai susah beradaptasi. Kok nggak kayak Frankie ya? Nah makanya seiyuu di sini tuh punya peran yang sangat krusial untuk membangun si karakter itu. Nah makanya anime itu bisa melekat di penikmat animasi karena
cara Seiyu ini itu mengangkat jiwa dari karakter itu sangat kuat gitu. Terus makanya saya itu mikir kayak anime dari aspek-aspek yang seperti ini, dari aspek sosialnya lebih spesifiknya itu perlu kita diskusikan lebih lanjut gitu. Bukan cuma soal visualnya, bagaimana fantasinya bekerja, tapi pesan-pesan yang tersirat di anime itu ternyata banyak loh mas gitu. Mungkin sebelum ke sini juga kayak kita ngobrolin Doraemon gitu mas. Itu kan Ichibe ya sebenarnya. Yang distimulasikan. Ya. Itu Ichibe-nya konsisten loh mas. Maksudnya Jarin selalu nakal ke Nobita dan Nobita adalah karakter yang selalu di-surprise gitu. Nah kalau Miyazaki itu dia mengangkat isu-isu yang benar-benar skupnya gede gitu mas. Mungkin di edisi yang lain saya bisa bahas yang lain juga gitu mas, kayak Spirited Away itu bagaimana kapitalisme dan pasca bubble ekonomi ternyata berdampak segitu besar yang buat Jepang dan divisualisasikan dalam anime. Nah, yang topik kali ini mungkin saya bakal concern di bencana dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita membicarakan tentang Miyazaki dan karya-karya, kalau karya Miyazaki secara general itu, apakah dia memang selalu menggunakan, apakah dia selalu mengangkat isu tertentu dalam karyanya? Atau apa misalnya ada karyanya dia yang pure untuk orang fun aja, untuk mengentertain orang aja atau ini? Kalau Miyazaki dari yang saya pahami sejauh ini, beberapa karyanya itu diangkat dari novel gitu. Ya. Jadi memang pure itu entertain, kayak Tales of the Earthsea, kayak gitu itu memang based on novel gitu. Tapi kalau original story-nya Miyazaki, oh ya mungkin ada twist juga, kayak Arrietty itu mirip Thumbelina, tapi ceritanya berbeda sama sekali gitu. Jadi mungkin hal-hal yang diangkat Miyazaki itu mostly dekat dengan masyarakat dan entah kenapa gini mas, kayak orang tuh sering nge-compare antara Miyazaki sama Junji Ito gitu. Oke. Miyazaki sosok yang membuat sebuah cerita yang sangat berwarna, hangat gitu, tapi di balik itu karakter Miyazaki sangat serius gitu. Ya. Junji Ito cheerful tapi tenang gitu, tapi karyanya sangat dark gitu. Jadi dari situ, kalau makanya saya konsep dulu sama Miyazaki, dia seorang pemikir kalau saya duga gitu. Dia melihat hal-hal yang mungkin luput dari pandangan kita, tapi dia kemas dalam bentuk yang bisa lebih emosional dan dekat ke masyarakat untuk membangun awareness juga. Tapi mungkin karena ini agak sublim, nggak terlalu clear gitu mas untuk dilihat, orang melihatnya bisa enjoyable. Tapi di sini kita bisa das satu persatu filmnya gimana sih dia itu meracik sebuah anime yang bisa musik karya Miyazaki kan menang terus ya soal hargaan. Nah itu dia makanya kita bisa lihat cara Miyazaki meracik isu-isu ini. Soalnya kita hari ini kita akan bahas apa aja nih mas? Miyazaki. Karena isunya bencana dan kalau misalnya saya ambil terlalu banyak apa nih? Berarti ya gitu. Jadi saya ambil 3 aja gitu mas. Yang pertama itu Onyo. Yang kedua itu Grave of Fireflies, yang ketiga itu baru Prince Mononoke. Dan masing-masing ini tuh punya aspek-aspek unik juga. Kalau mungkin Ponyo lebih banyak fantasinya, Grave of Fireflies itu mungkin based on true story, dan yang terakhir Prince Mononoke itu dia melihat flashback ke belakang gitu. Ketika manusia itu masih terikat dengan spirit ini. Jadi hal-hal spiritual, terus makhluk-makhluk gaib gitu di masyarakat yang sistemnya masih tradisional, nah itu kita bisa bedah satu persatu. Jadi eranya ada yang fantasinya, ada yang di era modern saat teknologi ada perang dengan mesin berat, lalu dengan yang terakhir di Prince Mononoke perang juga tapi tradisional juga. Terus kalau Ponyo sendiri kira-kira apa yang dibawa oleh Miyazaki dan Oke, ini mungkin menarik nih. Untuk mengapresiasi Miyazaki, saya juga bikin ilustrasi sendiri gitu secara manual gitu. Mas, jangan sih. Saya sendiri karena isu yang AI yang kemarin gitu soalnya mas ya. Jadi kalau misalnya kalian itu pengen punya gambar kayak Miyazaki, mending kalian commission sama orang gitu. Jadi kalau saya sih pengennya
yuk kita belajar gambar. Jadi untuk mengapresiasi ya fan art, it's okay gitu. Oke, jadi untuk Ponyo ini menarik. Mungkin saya kasih ada visualnya di situ, ombak yang sangat luas gitu ya. Jadi hal yang di emphasize dan ditekankan di Ponyo itu kalau untuk isu bencananya adalah momen ketika ada tsunami. Jadi ceritanya basicnya kan memang persahabatan antara ada anak kecil dan Ponyo gitu ya. Nah, jadi ketika Ponyo nyaris ke kantor sama nelayan diselamatin, ternyata momen beberapa lama habis itu ada momen tsunami gitu. Dan juga terjadi ada malfunction. Jadi kan ada satu ilmuwan yang sangat concern sama biota laut. Apa yang terjadi di laut dia sangat concern. Alam harus dijaga. Kalau misalnya, alam punya semacam cycle-nya gitu mas. Dia punya pola gitu. Misalnya lempeng-lempeng bumi itu pasti bakalan geser gitu. Dan konsekuensinya bisa jadi gempa, bisa jadi terjadi tsunami gitu. Cuman kondisinya ini bisa diperparah kalau kita nggak concern sama alam. Kalau kita nggak concern sama terumbu karang, biota-biota laut yang mata rantai untuk jadi kalau putus gitu, misalnya di kayak hiu, musuh, terus plankton semakin hilang, laut semakin keruh gitu, binatang-binatang yang seharusnya itu jauh di dalam laut, di dalam pamuk mungkin mulai ada yang terlihat sekarang di permukaan. Nah, ini Ponyo sedikit banyak nge-highlight bentuk dari tsunami itu kayak ikan loh yang saling melompat dan itu masuk ke apa namanya ke darat-daratan gitu. Jadi Ponyo lagi mengendarai ikan-ikan itu, jadi Ponyo mengendarai tsunami gitu. Tapi poinnya bukan di situ, tapi Miyazaki mampu loh gitu kepikiran membuat tsunami yang dahsyat itu bentuknya seperti ikan yang saling berlomba untuk mencapai darat. Jadi memang di Ponyo itu kisahnya sangat simpel, sahabatan anak kecil gitu yang saling menyayangi. Ponyo pengennya hidup layaknya manusia sampai akhirnya bisa menjadi temannya gitu. Tapi di balik itu Miyazaki itu menyelipkan bahwa kita harus aware negara kita itu juga rentan sama tsunami gitu. Dan ada anak-anak di sini case-nya. Jadi Miyazaki itu mengangkat isu persahabatan dan anak itu dan bentuk yang hangat gitu mas. Sehingga anak-anak yang kecil nonton ya nggak kalau itu tsunami seberbahaya itu. Karena ditekan sedikit untuk tsunami itu tidak menyeramkan, tapi ada ombak yang bakalan menutup jalan, akses lintasan sulit, bagi anak-anak itu harus kan ibunya pergi shelter untuk nyelamatin yang orang-orang yang buat lansia gitu. Itu kan depicting gitu istilahnya bahwa orang itu punya harapan hidup yang tinggi, ada lansia di panti jompo lah gitu. Terus ibunya kerja di situ, si anak ditinggal gitu. Ada bapaknya yang kerja sebagai nelayan gitu, yang gara-gara ombaknya itu kumpulan kapal menyatu di tengah gitu. Poinnya adalah ada kehidupan yang dihadirkan gitu. Miyazaki di sini itu hadir untuk menceritakan ini kepada anak-anak dan menggunakan bahasa anak.